Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita berjumpa dalam episode kajian tasawuf bersama Rumi Cafe. Mudah-mudahan semua ini akan menjadi sebab kekokohan, kekuatan, keutuhan, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kali ini kita akan angkat terkait dengan ketakwaan. Takwa. Takwa secara umum sering kita definisikan menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Adapun di sini pengertian takwa tentunya maknanya sangat luas dan sangat dalam. Karena takwa itu semuanya realisasinya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kenapa perintah takwa tidak pernah berhenti? Hanya sesekali waktu atau beberapa waktu. Makanya nasihat-nasihat ketakwaan harus senantiasa disampaikan, harus senantiasa diberikan kepada setiap mukmin, setiap muslim. Baik, hadirin pemirsa rahimakumullah, kata takwa itu di dalam Al-Quran banyak sekali ditampilkan perintah-perintah terkait dengan takwa. Sini salah satunya saya akan mengangkat satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Dan niscaya Allah akan menganugerahkan ilmu kepada kalian. Artinya di sini bahwa orang bertakwa ketika sudah merealisasikan ketakwaannya akan melimpah pengetahuan-pengetahuan Allah, pengetahuan-pengetahuan tentang Allah, sehingga dari pengetahuan tersebut akan menjadikan dia sadar betapa dirinya tidak bisa terlepas daripada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini menghubungkan, menjelaskan ada hubungan antara, ada realisasi antara takwa dengan ilmu. Jadi penyempurnaan ketakwaan itulah melalui ilmu. Wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajarkan, menyampaikan ilmu, memberikan ilmu. Karena prinsipnya takwa itu adalah untuk senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah Allah akan membimbing hamba-hamba untuk menyempurnakan ketakwaannya dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimukumullah. Nah, ada satu penjelasan kenapa harus datangnya dari Allah. Takwa itu perintahnya dari Allah dan untuk Allah, dan menjadikan hamba itu akan senantiasa kembali dan sadar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkait dengan kesempurnaan ketakwaan ya harus dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu penjelasan dari Maqal Abi Hasan Asyadzili bahwa jadikan ketakwaan itu sebagai watona, sebagai tanah air. Seseorang hamba yang menyadari bahwa dirinya memiliki tanah air dan dirinya tidak pernah terlepas terpisahkan dari tanah airnya dan tidak bisa meninggalkan tanah airnya,
maka dia senantiasa akan menjaga tanah air tersebut. Nah, di sini letaknya. Kenapa ketakwaan itu harus senantiasa dijaga? Kata Abi Hasan Asadili, jadikan ketakwaan sebagai tanah air. Orang yang bertakwa, dia senantiasa sadar bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar senantiasa berada bersama tanah airnya. Mana buktinya? Kalau ketakwaan, kebersamaan bersama Allah itu sebagai disuruh ada diingatkan untuk jadikan sebagai tanah air. Ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita ini milik Allah. Artinya milik Allah. Eksistensi kita, terciptanya kita, terjelmanya kita, terwujudkannya kita, itu lillah, karena Allah. Itu milik Allah. Artinya milik kita tidak pernah punya eksistensi sendiri. Kehidupan kita ini adalah milik Allah. Coba kita bangun kesadaran ini. Kita punya fisik dohir, ini milik Allah. Kita punya roh, ini milik Allah. Kita punya ilmu, ini milik Allah. Apapun yang ada, yang kita rasakan, kita sadari keberadaannya dalam kehidupan kita ini, semuanya lillah, milik Allah. Nah. Kemudian wa inna ilaihi raji'un. Dan kita ini kembalinya kepada Allah. Raji'un, kembali ke tanah air kita. Tanah air kita di sana. Dunia ini sementara, semuanya perjalanan. Maka nanti kita akan lanjut pada kajian kita pada kitab Manazilus Sa'irin, stasiun-stasiun para pejalan. Kemana perjalanannya? Menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam rangka merealisasikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang bertakwa akan mampu dan bisa bagaimana mensikapi kehidupan, bagaimana mensikapi dunianya. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk akhirat. Nah, inilah gambaran orang-orang yang memiliki ketakwaan. Jadi jelas kenapa orang bertakwa kepada Allah dengan memaksimalkan ketakwaannya. Wa yu'allimukumullah. Allah akan terus mengajarkan pengetahuan. Allah akan memberikan bimbingan dan ilmu-ilmunya Allah. Kenapa harus ilmunya Allah? Karena semua yang terjadi, semua yang tercipta pada seluruh ciptaannya Allah, semua sudah ada dalam ilmunya Allah. Ada pada kalimat-kalimatnya Allah. Jadi orang bertakwa senantiasa mendekatkan, senantiasa menyandarkan, senantiasa bertameng, berperisai kepada Allah. Dia akan senantiasa mendapatkan bimbingan dengan ilmu-ilmunya Allah. Makanya dia akan mengenali apa yang ada sekelilingnya, akan mengenali apa yang nanti akan terjadi dan harus dipersiapkan setelah kehidupan di dunia. Itulah pentingnya bekal ketakwaan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kalian pengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami simpulkan bahwa ketakwaan harus senantiasa disertai dengan ilmu. Kita bangun semangat untuk belajar, bangun semangat untuk mengerti, mengetahui dengan pengetahuan-pengetahuan Allah. Insya Allah ketakwaan kita semakin sempurna. Sebagai penutup, kita sama-sama kita berharap, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, masyarakat kita, bangsa kita. Terima kasih. Allahumma fiqillahu wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.